Teman-teman wartawan, saya diajak Bu Siti dan Pak Andreas untuk melihat tempat pentangkaran orangutan. Ini sebetulnya sebagai bagian dari yang tadi disampaikan. Pemerintah Norwegia adalah salah satu negara yang memang memberikan perhatian terhadap bagaimana pelaksanaan Indonesia sendiri ya, komitmen untuk tadi forest dan land use dan penurunan CO2, dan mereka seperti kita ketahui telah mempledge 1 billion US dollar yang selama ini hanya bisa di withdraw kalau ada performance-nya, makanya disebut result based payment. Ya, dalam hal ini sejak 2014 tadi yang disampaikan oleh Minister Andreas Eriksson adalah Indonesia mampu menurunkan deforestasi dan mampu mencegah berbagai kejadian yang memperburuk kondisi, makanya CO2 reduction-nya itu bisa dihitung. Dan dari perhitungan ini 2014 hingga 2016 ada penurunan CO2 sebanyak 20 juta ton yang kemudian dikompensate dengan payment melalui REDD+. Itu yang kemudian dikelola oleh BPDLH, Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, Minister Eriksson mengetahui sebagai Indonesia Environmental Fund. Nah, yang paling penting ini BLU BPDLH yang ada di bawah Kementerian Keuangan, tapi pengarahnya ada Bu Siti, ada berbagai menteri yang lain. Itu sudah dipercaya oleh internasional sebagai institusi yang mampu mendeliver secara efisien, akuntabel, transparan dana-dana tersebut berdasarkan result. Dan ini tentu membuat kita makin mampu untuk bisa memanfaatkan sumber-sumber dana dari luar negeri. Seperti diketahui, BPDLH itu tidak hanya menerima dana grant dari Norway, tapi juga ada dari Bank Dunia dan dari filantropis yang lain. Namun juga mengelola dana APBN. Jadi ini bukan karena kita kemudian meminta dari luar. APBN negara tetap hadir. Ada dana dalam hal ini untuk pencegahan mengenai dana bencana, itu 7,5 triliun sudah dimasukkan di dalam BPDLH, dan juga mereka mengelola dana reboisasi. Tapi yang paling penting adalah persepsi dari Minister Eriksson mengenai leadership, tata kelola ya, dalam hal ini governance, dan kemudian trust yang muncul terhadap governance dan the way we manage the fund berdasarkan result. Dan itu menggambarkan tidak hanya is not about money, but most importantly reputation of Indonesia untuk bisa menjaga lingkungan hidup kita sendiri, karena itu penting untuk rakyat kita. Nah, yang paling penting di dalam penggunaan dana adalah termasuk untuk para masyarakat sekitarnya. Ya, jadi mereka dari sisi aktivitas ekonomi, sosial, seperti yang kemarin kita lihat di Taman Nasional Lauser itu, Bukit Lawang, itu banyak sekali masyarakat yang aktivitas ekonominya baik, namun juga mereka tetap bisa menjaga lingkungan. Itu adalah salah satu yang menjadi titik tolak. Mungkin dari kami, dari Kementerian Keuangan akan terus menjaga dan mendukung BPDLH ini. Terima kasih. Siang, Bu. Teman-teman wartawan, saya diajak Bu Siti dan Pak Andreas untuk melihat tempat pentangkaran orangutan. Ini sebetulnya sebagai bagian dari yang tadi disampaikan. Pemerintah Norwegia adalah salah satu negara yang memang memberikan perhatian terhadap bagaimana pelaksanaan Indonesia sendiri ya, komitmen untuk tadi forest dan land use dan penurunan CO2, dan mereka seperti kita ketahui telah mempledge 1 billion US dollar yang selama ini hanya bisa di withdraw kalau ada performance-nya, makanya disebut result based payment. Ya, dalam hal ini sejak 2014 tadi yang disampaikan oleh Minister Andreas Eriksson adalah Indonesia mampu menurunkan deforestasi dan mampu mencegah berbagai kejadian yang memperburuk kondisi,
makanya CO2 reduction-nya itu bisa dihitung. Dan dari perhitungan ini 2014 hingga 2016 ada penurunan CO2 sebanyak 20 juta ton yang kemudian dikompensate dengan payment melalui REDD+. Itu yang kemudian dikelola oleh BPDLH, Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, Minister Erickson mengetahui sebagai Indonesia Environmental Fund. Nah, yang paling penting ini BLU BPDLH yang ada di bawah Kementerian Keuangan, tapi pengarahnya ada Bu Siti, ada berbagai menteri yang lain. Itu sudah dipercaya oleh internasional sebagai institusi yang mampu mendeliver secara efisien, akuntabel, transparan dana-dana tersebut berdasarkan result. Dan ini tentu membuat kita makin mampu untuk bisa memanfaatkan sumber-sumber dana dari luar negeri. Seperti diketahui, BPDLH itu tidak hanya menerima dana grant dari Norway, tapi juga ada dari Bank Dunia dan dari filantropis yang lain. Namun juga mengelola dana APBN. Jadi ini bukan karena kita kemudian meminta dari luar. APBN negara tetap hadir. Ada dana dalam hal ini untuk pencegahan mengenai dana bencana, itu 7,5 triliun sudah dimasukkan di dalam BPDLH, dan juga mereka mengelola dana reboisasi. Tapi yang paling penting adalah persepsi dari Minister Erickson mengenai leadership, tata kelola, ya, dalam hal ini governance, dan kemudian trust yang muncul terhadap governance dan the way we manage the fund berdasarkan result. Dan itu menggambarkan tidak hanya is not about money, but most importantly reputation of Indonesia untuk bisa menjaga lingkungan hidup kita sendiri, karena itu penting untuk rakyat kita. Nah, yang paling penting di dalam penggunaan dana adalah termasuk untuk para masyarakat sekitarnya, ya. Jadi mereka dari sisi aktivitas ekonomi, sosial, seperti yang kemarin kita lihat di Taman Nasional Lauser itu, Bukit Lawang. Itu banyak sekali masyarakat yang aktivitas ekonominya baik, namun juga mereka tetap bisa menjaga lingkungan. Itu adalah salah satu yang menjadi titik tolak. Mungkin dari kami, dari Kementerian Keuangan akan terus menjaga dan mendukung BPDLH ini. Terima kasih. Siang, Bu.